Dalam keadaan normal, Xiao Chen bisa saja pergi. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Panji Biduk berada pada titik krusial, jadi dia tidak bisa meninggalkannya kecuali dia rela kehilangan harta rahasia yang telah dia investasikan begitu banyak tenaga dan sumber daya. Setelah melakukan begitu banyak pemikiran dan usaha, ditambah dengan segala antisipasinya, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Xiao Chen memandang para ahli ini dari berbagai tempat. Mereka semua sudah memperlakukannya seperti orang mati, mendiskusikan milik siapa harta rahasia dan cincin roh abadi miliknya setelah dia meninggal. Menganggapnya lucu, dia bertanya dengan tenang, apakah kalian sudah selesai berdebat? Apakah kamu akan menyerang bersama atau satu per satu? Pendekar berjubah putih Xiao Chen, kamu memiliki sikap yang agak anggun. Meski dalam situasi seperti itu, Anda tetap bisa tersenyum dengan tenang. Menurut rumor yang beredar, kekuatanmu sudah menyaingi Diwuk, 3 keturunan suci, dan jenius puncak dari ras kuno. Saya, Yesu dari Sekte Musik Surgawi, tidak mempercayai hal itu. Seorang pemuda anggun keluar dari kerumunan, semangat juang yang kuat berkobar di matanya. Sekte Musik Surgawi, Gerbang Langit Berlumpur, dan Istana Frost Moon adalah 3 sekte puncak di domain Primal Chaos, penguasa di wilayah mereka. Para murid di sekte mereka bangga dengan domain Primal Chaos. Jelas sekali, Yesu ini tidak senang dengan ketenaran Xiao Chen. Kecapi 36 senar muncul di tangan Yesu. Angin sejuk bertiup, dan dentingan jernih menyerupai suara alam terdengar, nadanya memabukkan. Xiao Chen mengungkapkan ketertarikan pada matanya saat dia mengambil langkah maju juga. Berdasarkan nama, Sekte Musik Surgawi, dia dapat menebak bahwa ini adalah sekte yang menggunakan suara untuk membunuh. Yesu memegang sitarnya dengan 2 tangan. Bersama dengan penampilannya yang sopan, dia tampak seperti bangsawan anggun di dunia sekuler. Pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen, hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan ketenaranku, Yesu, dan mendapatkan undangan ke konvensi pahlawan. Ting, 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 ting. Yesu memainkan sitar dengan 1 tangan, memetik senarnya. Dentingan yang terdengar alami tiba-tiba berubah menjadi nada setan untuk membunuh. Senjata terbang keluar dari sitar, turun hujan seperti badai. Mereka mengiris udara saat mereka menyerang Xiao Chen. Suara sitar bergema tanpa henti. Hanya penyelidikan sederhana saja sudah sangat hebat. Serangan ini membuat para penggarap yang awalnya meremehkan Yesu memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Murid paling terkenal dari Sekte Musik Surgawi adalah Yue Qin. Saya mendengar bahwa Yue Qin sudah lama menerima undangan dari Diwuk. Tanpa diduga, Yesu ini juga cukup kuat, meski tidak terkenal. Dengan dia berurusan dengan Xiao Chen terlebih dahulu, kita seharusnya bisa menguji kekuatan Xiao Chen yang sebenarnya. Melihat orang lain melangkah keluar untuk mengeksplorasi keuntungan Xiao Chen, yang lain senang. Mereka mengomentari pertarungan tersebut sambil mengobrol satu sama lain. Beberapa suara retakan terdengar di udara saat Xiao Chen menggunakan jarinya sebagai pedang, dan ujung jarinya berkedip-kedip dengan cahaya. Dengan tusukan lembut, dia menghancurkan semua senjata yang masuk. Sungai memutar. Ekspresi Yesus sedikit berubah. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan menghentikan gerakannya dengan mudah. Ia mengganti nada, meningkatkan intensitas musik yang menggugah hingga terdengar seperti sungai yang meluap. Air yang mengalir deras menderu, dan Yesu benar-benar mewujudkan sungai yang deras mengalir keluar dari sitar 36 senar. Sepertinya dia berdiri di puncak gunung yang tinggi dan dengan santai mengalirkan sungai, dia mengeluarkan aura tirani yang bahkan menekan langit. Namun, tidak peduli betapa kejamnya Yesu, Xiao Chen bahkan lebih kejam darinya ketika dia menangani katarak ini. Tubuh Xiao Chen berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan suara pedang berharga yang terhunus terdengar. Kak bisa, 7 senar pada sitar segera putus, dan musik pun berhenti. Hati Yesu tenggelam, sungguh niat pedang yang kuat. Dia berada di titik puncak untuk memadatkan jiwa pedang. Cahaya pedang melintas, dan sungai yang mengalir langsung terbelah menjadi 2. Dengan kemampuan sekecil itu, kamu berani mengujiku. Aku hanya perlu 1 gerakan untuk mengalahkanmu. Lampu pedang menyala, bergerak sangat cepat sehingga Yesu tidak bisa melawannya. Dia mengangkat sitarnya untuk menangkis. Semua senar yang tersisa putus karena serangan ini. Namun, dia berhasil memblokir serangan tajam tersebut pada akhirnya. Yesu merasa sangat percaya diri. Dia tersenyum dingin dan berkata, meskipun kamu kuat, kamu bermimpi jika ingin mengalahkanku dengan 1 gerakan. Kak bisa. Tepat setelah Yesu berbicara, sitar yang dipegangnya hancur. Bulan cerah muncul di belakang Xiao Chen, dan cahaya pedang tanpa cacat keluar dari tangannya. Sebelum Yesus sempat berteriak, cahaya pedang membelahnya menjadi 2. Darah disemprotkan ke udara. Jubah putih Xiao Chen berkibar di bawah sinar bulan. Dia tampak dingin dan menyendiri saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang terkejut dan berkata, tidak peduli berapa banyak Anda. Datang saja padaku bersama-sama, oke.
Arogan, sombong, orang-orang ini tidak bisa menahan amarahnya ketika Xiao Chen menatap mereka. Mereka berubah menjadi berkas cahaya dan menyerangnya. Xiao Chen tersenyum tipis, rambut dan pakaiannya berkibar. Dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang dengan ketajaman yang tak tertandingi dan menyerang kerumunan tanpa ragu-ragu. Dengan keseluruhan tubuh Xiao Chen adalah pedang, dia tidak kekurangan pedang. 4 musim mengelilinginya saat dia mewujudkan pedang Dao yang sempurna. Selain keterampilan sihirnya, dia tidak menahan diri sedikit pun saat dia menyapu kerumunan dengan mengamuk dan membunuh. Darah mewarnai jubah putihnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang berlumuran darah. Tangisan menyedihkan terdengar. Orang-orang ini menemukan bahwa kekuatan Xiao Chen sangat berbeda dari apa yang dikatakan Tuan Qin. Situasinya jauh dari apa yang mereka harapkan. Memimpin murid-murid sekte air yang mendalam, Jizong mencoba menjebak Xiao Chen beberapa kali. Namun, Xiao Chen berhasil menghindarinya, tidak berlama-lama bersama mereka. Dimanapun sosok Xiao Chen muncul, darah merah terciprat. Segera, puncak gunung yang bermandikan cahaya bintang menjadi lebih tenang. Selain beberapa orang yang melarikan diri, hanya Jizong dan 2 murid sekte air mendalam lainnya yang tersisa. Jizong terkejut. Kemungkinan besar, mereka akan mampu mengalahkan Xiao Chen ini hanya jika kakak pertama mereka datang secara pribadi untuk membantu. Bang! Tepat pada saat ini, seberkas cahaya seperti meteor melesat dan menghantam Xiao Chen. Gemuruh gempa membanjiri sekeliling. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan jatuh kembali ke puncak gunung. Saat dia mendarat, retakan besar menyebar di sekitar kakinya, gunung itu tampak seperti akan runtuh. Pria parubaya yang tersembunyi di samping Tuan Qin telah menyerang. Dengan budidayanya sebagai martial sage tingkat Grandmaster, dia telah memukul mundur Xiao Chen dengan satu gerakan. Kemudian, sebuah tangan besar yang menutupi langit meraih kepompong astral. Martial sage tingkat Grandmaster lainnya, lelaki tua berjubah rami, telah mulai bergerak. Tuan Qin tertawa keras ketika dia melihat Xiao Chen di puncak gunung. Xiao Chen, bukankah kamu dengan senang hati membunuh sebelumnya? Orang-orang bodoh ini, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat membunuhmu dan mendapatkan ketenaran hanya karena kamu hanya seorang petapa bela diri tingkat medial dan aku mengabaikan kekuatanmu. Orang-orang yang kamu bunuh ini semuanya berasal dari sekte di domain Primal Chaos dengan setidaknya Kaisar Semu. Ada juga murid dari 3 sekte puncak. Bahkan jika Kaisar Langit tertinggi ada di sini, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Kali ini, kamu berada dalam masalah besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jizong melihat ketiga orang yang tiba-tiba menyerang. Ketika dia melihat Tuan Qin tertawa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Orang tua ini sebenarnya punya alur cerita yang dalam. Angin kencang bertiup di puncak gunung. Cahaya bintang menghilang, hanya menyisakan satu-satunya bulan terang yang menyinari cahaya bulan yang dingin. Ketika tangan intisari lelaki tua berjubah rami itu meraih kepompong astral, dia memperlihatkan senyuman di wajah lamanya. Saya bisa merasakan konstelasi yang lengkap di sini. Kekuatan harta karun rahasia ini jelas tidak kecil. Jika kita membiarkannya berhasil memperbaikinya, kita akan menghadapi kesulitan untuk membunuhnya kali ini. Namun, itu menguntungkanku sekarang tanpa aku melakukan apapun. Harta karun rahasia tingkat raja dari Cyclic Astral Palace sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku ke level lain. Harta karun rahasia tingkat raja hanya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya di tangan seorang martial sage tingkat Grandmaster. Semua orang mengetahui hal ini. Setelah mendapatkan harta karun rahasia tingkat raja hanya dengan mengangkat tangannya, lelaki tua berjubah rami itu jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan membalikkan tangannya, dia memindahkan kepompong astral ini ke dalam cincin spasial miliknya, berniat untuk menghilangkan tanda spiritual di harta karun rahasia nanti. Di puncak gunung, Xiao Chen sedang bertukar pukulan dengan pria parubaya. Semua energi hukum yang dia kirimkan tercermin. Energi seperti pedang langsung bergerak kacau di tubuh Xiao Chen, menyebabkan dia muntah darah. Sekarang, dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh para petapa bela diri kelas tinggi yang dia lawan. Energi dari pedang Dao sempurna terlalu menyiksa. Tuan Qin tersenyum dingin dan berkata, Xiao Chen, berdiri saja di sana dengan patuh dan biarkan aku menamparmu 10 kali. Setelah itu, aku bisa membiarkanmu mati dengan mayat utuh. Pria parubaya dan pria tua berjubah rami berdiri diam di samping Tuan Qin, seperti 2 pengawal yang melindunginya. Mereka menatap Xiao Chen dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Martial sage tingkat Grandmaster, Xiao Chen merasa agak sedih. Sementara itu, dia berpikir bahwa dia setidaknya akan mampu bertahan melawan martial sage tingkat Grandmaster. Di luar dugaan, disparitasnya sebesar ini. Budidaya martial sage tingkat Grandmaster mengalami perubahan kualitatif. Terlepas dari teknik apa itu akan hancur sebelum energinya meluap-luap, bahkan tidak bertahan dalam satu serangan pun. Setelah mencapai tubuh sage peringkat 3 puncak, Xiao Chen tidak terluka parah. Namun, dengan kesenjangan yang besar dalam kultivasi, dia tidak bisa menghalangi pihak lain.
Kecuali dia menggunakan Deities Descending, dia tidak bisa memblokir serangan martial sage tingkat Grandmaster secara langsung. Terlebih lagi, kartu truf yang telah dia habiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkannya akhirnya direnggut oleh pihak lain. Dia berpikir sangat cepat. Bahkan jika dia menggunakan dua keterampilan sihirnya, dia hanya akan bisa melarikan diri. Dia tidak akan bisa mendapatkan kembali spanduk biduknya. Xiao Chen merasa sangat frustrasi. Setelah semua perencanaan dan sumber daya itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mustahil. Bahkan jika aku melarikan diri, aku harus membunuh makhluk tua ini. Tatapan Xiao Chen dingin ketika dia berkata kepada Tuan Qin, saya berdiri di sini. Jika kamu berani, datanglah. Tuan Qin tidak marah. Saat ini, semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Kamu benar-benar ingin ditampar. Orang tua ini akan memberimu itu. Saudara Feng, Senior Liu, patahkan anggota tubuh bocah ini. Mari kita lihat bagaimana dia tetap sombong setelah itu. Pria parubaya dengan nama keluarga Feng tersenyum. Qin tua, apakah kamu meremehkan kami? Dia hanyalah petapa bela diri tingkat medial. Mengapa kita harus berdua? Saudara Liu, awasi saja bocah ini dan jangan biarkan dia kabur. Aku akan menanganinya sendiri. Orang tua berjubah rami itu mengangguk dan mendarat di belakang Xiao Chen, menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Berat, kamu memiliki tubuh fisik yang cukup bagus. Ambil salah satu dari tinju pembunuh tentaraku. Pria parubaya itu tertawa, dan tubuhnya menjadi besar, mengeluarkan suara berderak. Kemudian dia mewujudkan medan perang dengan pembantaian dan hujan darah. Saat dia menyerang ke depan, sepertinya dia adalah komandan pasukan besar. Membunuh, membunuh, membunuh. Aura tirani yang tak terbatas menyebar dari pria parubaya. Sebelum tinjunya tiba, ribuan tentara yang berteriak-teriak tiba di hadapan Xiao Chen. Para prajurit ini tidak tampak seperti gambaran yang terwujud. Jika diperhatikan dengan cermat, orang akan melihat bahwa para prajurit ini memiliki janggut yang berbeda. Baju besi mereka berlumuran darah, dan mereka mengangkat senjata seolah ingin menelan Xiao Chen. Saat Kun Peng melebarkan sayapnya, ia membenci langit karena terlalu rendah. Wajah Xiao Chen tenggelam, dan dia menggunakan pukulannya yang paling kejam untuk melawan gerakan itu. Dia ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan martial sage tingkat Grandmaster. Bayangan besar muncul saat Xiao Chen berubah menjadi Kun Peng yang melebarkan sayapnya dan terbang. Tangisan menyedihkan terdengar, dan para prajurit yang maju ke depan meledak menjadi kabut darah berhamburan kemana-mana. Keduanya bentrok di udara. Pria parubaya itu seperti penguasa mutlak yang menyapu seluruh tempat. Xiao Chen seperti binatang suci Kun Peng yang membubung ke langit. Gerakan keduanya sangat ganas dan tidak menggunakan banyak teknik. Suara gemuruh bergema di sekitarnya. Puncak di bawahnya tidak dapat menahan guncangan. Dengan suara gemuruh, benda itu berubah menjadi batu pecah dan berguling menuruni gunung. Xiao Chen mundur 100 langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang berguncang dengan hebat. Tubuh pria parubaya itu sedikit gemetar. Dia melakukan yang terbaik untuk mengedarkan intisarinya dan meniadakan energi tinju Kun Peng. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, membuat pakaian dan rambutnya berkibar-kibar. Jizong dari Sekte Air Mendalam, yang menyaksikan pertempuran di samping, sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia bisa memukul mundur martial sage tingkat Grandmaster sekalipun? Di tengah suara angin, pria parubaya itu melakukan yang terbaik. Namun, dia tetap mundur pada akhirnya. Dia mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Tanpa diduga, dia gagal membunuh Xiao Chen dengan gerakan ini, dan dia bahkan mundur selangkah. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, dan kulitnya menjadi pucat. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyeka darah. Lalu, dia menatap lurus ke arah pria parubaya itu dan tersenyum. Haha, kesenjangannya tidak sebesar yang saya kira. Sepertinya aku berada dalam keadaan menyesal dengan pukulan sebelumnya hanya karena kamu punya inisiatif. Betapa keras kepala, pria parubaya itu menjadi kesal. Cahaya merah dari sekeliling memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Xiao Chen dan melayangkan pukulan lagi. Xiao Chen mewujudkan Flawless Four Seasons. Pada akhirnya, lawannya menghancurkan sabre musim semi, sabre musim panas, dan sabre musim gugur. Hanya pedang musim dingin yang berhasil bertahan sesaat. Keduanya bertukar gerakan dengan intensitas tinggi. Lawan Xiao Chen terus menjatuhkannya ke belakang, menyebabkan kulitnya kehabisan darah. Energi brutal dari tinju pembunuh tentara merobek organ dalamnya. Jika seni tempering tubuh cakrawala Xiao Chen belum mencapai kesempurnaan, semua organ dalamnya akan hancur, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Orang tua berjubah rami itu tersenyum dan berkata, Saudara Feng, sejak kapan menjadi begitu sulit bagimu untuk berurusan dengan petapa bela diri tingkat medial? Lebih dari 20 gerakan telah berlalu. Brengsek, pria parubaya itu sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri. Saat dia menggunakan tinju pembunuh tentara, bahkan gunung dan sungai pun bergetar.
Cahaya merah menyala ke langit, dan tekanan pada Xiao Chen meningkat beberapa kali lipat. Namun, setelah melihat sekilas posisi Tuan Qin, Xiao Chen mengatupkan giginya dan menahannya. Menderita, Xiao Chen hanya memikirkan satu hal itu. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Tuan Qin ini. Bahkan jika Dewa Pengobatan dari Lembah Dewa Pengobatan datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Xiao Chen, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu dipukuli seperti anjing sekarang? Bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada kami arogansi yang Anda tunjukkan di perlombaan merfok? Ketika Tuan Qin melihat Xiao Chen nyaris tidak bertahan di medan perang yang dipenuhi cahaya merah, dia sangat gembira. Bang! Pria parubaya itu mengirimkan pukulan lain dan menjatuhkan Xiao Chen kembali dalam kondisi yang menyedihkan. Jubah putih Xiao Chen yang berlumuran darah dan kulit pucatnya memberi kesan sangat lemah. Pria parubaya itu tertawa dingin sambil melanjutkan dengan 3 pukulan berturut-turut. Kak bisa! Tangan kanan yang digunakan Xiao Chen untuk berbenturan dengannya mengeluarkan suara pecah. Berseri-seri dengan gembira, Tuan Qin berteriak, "Saudara Feng, biarkan dia hidup. Saya ingin menamparnya sampai mati." Sosok Tuan Qin melintas, dan dia bergegas menuju Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Dia takut pria parubaya itu akan memukuli Xiao Chen sampai mati. Pria parubaya itu menarik tinjunya dan berdiri tegak. Kemudian dia diam-diam menjabat tangan kanannya, yang menderita rasa sakit yang menusuk, dia senang untuk berhenti juga. Tuan Qin mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arah Xiao Chen yang hampir mati, yang berada dalam jangkauannya. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang pernah menamparkan orang tua ini sebelumnya. Saat itu, kamu mengirimku terbang dengan 1 tamparan. Hari ini, aku akan menamparmu sampai mati. Seberkas cahaya ilahi turun dari langit dan memasuki tubuh Xiao Chen. Tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan. Kesempatan yang ditunggu-tunggu ini akhirnya tiba. Dewa turun, yang dia simpan sampai sekarang, tiba-tiba meledak. Tampar aku sampai mati. Menurutku seharusnya aku yang menamparmu sampai mati. Memukul. Tamparan keras bergema di sekitarnya. Tangan Xiao Chen yang bersinar keemasan tiba lebih dulu meskipun dia bergerak kemudian, mendarat di pipi kanan Tuan Qin. Tuan Qin mengungkapkan tatapan tidak percaya, terkejut saat mengetahui bahwa dia bisa melihat ke belakang dirinya. Sebelum dia dapat memahami apa yang terjadi, pikirannya membeku dan terputus. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkan pria parubaya dan pria tua berjubah rami. Bagaimana Xiao Chen yang lemah bisa meledak dengan kekuatan seperti itu? Kamu mencari kematian. Orang tua berjubah rami bereaksi, niat membunuh muncul di matanya. Tangan intisari yang sangat besar langsung terbentuk di langit dan jatuh ke tanah, mencoba menghancurkan Xiao Chen sampai mati. Sial, ini serius sekarang, umpat pria parubaya itu sambil menyerang lagi. Bang! Tepat pada saat ini, cincin spasial lelaki tua berjubah rami itu tiba-tiba terbuka. Cahaya bintang tanpa batas memancar bersama dengan spanduk biduk yang memancarkan cahaya dalam 3 warna berbeda. Seperti air mancur, cincin spasial juga memuntahkan semua benda lain yang ada di dalamnya ke sekeliling. Xiao Chen muntah darah. Saat dia melihat cahaya bintang dan panji biduk bersinar terang, dia tertawa terbahak-bahak. Spanduk biduk, kamu tidak mengecewakanku. Sungguh, ini sepadan dengan semua usaha dan investasi saya. Kekuatan luar biasa yang dihasilkan ketika cincin spasial meledak membuat lelaki tua berjubah rami itu lengah. Itu membuatnya tersungkur, dan tangan intisari hancur. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengambil cincin spasial Tuan Qin. Lalu dia mengambil spanduk biduk. Gelombang energi astral menyembur keluar. Cahaya pembantaian, kematian, dan kehancuran membuat cahaya bintang tampak tak terduga. Menggunakan tiang spanduk sebagai tombak, Xiao Chen mendorongnya ke depan, berbenturan dengan cahaya tinju yang dikirimkan pria paruh baya itu. Pada saat terjadi kontak, pergelangan tangan Xiao Chen bergetar, dan spanduk di tiang terbentang. Cahaya bintang tanpa batas segera meledak. 7 mutiara astral memancarkan cahaya bintang yang cemerlang, membentuk konstelasi yang lengkap. Energi kehancuran, kematian, dan pembantaian bergerak bersamaan dengan cahaya bintang. Bang! Pria parubaya itu mundur 10 langkah, dan darah keluar dari sudut bibirnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Konstelasi ini adalah biduk yang berisi 3 negara bagian. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengangkat spanduk. Dia menepikan semua koin astral, pil obat, inti astral, dan material ilahi di udara, akumulasi dari martial sage tingkat Grandmaster tertentu. Brengsek, beraninya kamu merebut hartaku. Melihat Xiao Chen mengibarkan spanduk dan mengambil sebagian besar hartanya, lelaki tua berjubah rami itu mengamuk. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan sebuah tangan besar yang terbakar menghantam. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihat harta karun yang diperolehnya. Dia hanya melemparkannya ke dalam cincin semesta miliknya. Kemudian, spanduk astral berkibar, memancarkan seberkas cahaya bintang.
Sinar itu menembus tangan intisari yang dikondensasi lelaki tua berjubah rami itu, langsung menghancurkannya. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Energi astral yang melimpah di panji biduk ternyata mampu mengisi ulang energi hukum miliknya yang telah habis. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, patah tulang di sana sembuh hampir kembali normal. Dengan menggunakan spanduk biduk yang terlahir kembali, Xiao Chen memperoleh sedikit keuntungan. Saat spanduk itu berkibar, ia memblokir serangan pria parubaya dan pria tua berjubah rami. Ketika Jizong melihat ini, dia tercengang. Dia bertanya-tanya berapa banyak materi ilahi yang dimasukkan ke dalam spanduk astral ini agar menjadi begitu kuat. Selain itu, ia memiliki 3 negara bagian yaitu pembantaian, kematian, dan kehancuran. Bahkan panji biduk di tangan penguasa istana biduk tidak akan sekuat yang dipegang Xiao Chen. Membunuh. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, ki pembunuh di Dube ditembakkan bersamaan dengan cahaya bintang. Cahaya bintang yang melonjak segera berubah menjadi merah. Spanduk astral berkibar, dan suara pembantaian menyebar sejauh 5 km ke segala arah. Hanya satu suara yang tersisa, satu kata, bunuh. Saat kata, membunuh keluar, itu menghancurkan teknik bela diri pria parubaya dan pria tua berjubah rami itu. Spanduk biduk berputar, dan cahaya merahnya menghilang. Kemudian, ki kematian di merak melonjak, dan cahaya bintang menjadi hitam pekat. Semua suara di dunia membentuk satu kata, mati. Dengan kata ini, teknik bela diri keduanya hancur lagi. Hasil ini mengejutkan dan membuat mereka marah. Ketika cahaya hitam tersebar, Xiao Chen mengangkat spanduk biduk dan menyerbu. Reruntuhan ki di peda mengubah cahaya bintang menjadi abu-abu putih, membentuk kata, kehancuran, pada mereka. Ketika kata, kehancuran, muncul, suara gemuruh bergema saat banyak gunung di sekitarnya runtuh. Retakan muncul di kulit pria parubaya dan pria tua berjubah rami, darah bocor keluar dari celah ini. Kamu mencari kematian. Kamu hanyalah seorang petapa bela diri tingkat medial, dan kamu berani menjadi begitu sombong. Orang tua berjubah rami menjadi sangat marah. Dahinya terbuka dan mengeluarkan kipas daun lontar yang menyala. Awan menyala memenuhi langit di atas sekitar 50 km. Ekspresi pria parubaya itu berubah cemberut. Tanda militer berwarna merah muncul di telapak tangannya. Saat dia mendorong telapak tangannya keluar, sebuah gunung besar melayang di atas kepalanya. Saat tanda militer muncul, skuadron tentara yang menaiki kuda perang lapis baja berat muncul. Kekuatan para prajurit yang kuat menyebarkan awan di atas. Ketika Jizong melihat ini, dia segera berbalik untuk membawa teman-temannya pergi, tidak berani berlama-lama lagi. Kali ini, Xiao Chen benar-benar dalam kesulitan. Martial Sage tingkat Grandmaster sudah bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat raja. Begitu mereka mengeluarkan harta karun rahasia mereka, pertarungan akan menjadi sangat serius. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pertempuran seperti itu sebagai sebuah gempa bumi dan menjungkir balikkan dunia. Jika dipikir lebih jauh, perkembangan ini berarti bahwa Xiao Chen sebenarnya cukup kuat untuk memaksa dua petapa bela diri tingkat Grandmaster menggunakan harta karun rahasia tingkat raja mereka. Cahaya spanduk biduk perlahan meredup. Saat menghilang, hati Xiao Chen tenggelam. Dia sedang dalam masalah sekarang. Sebelumnya, dia bersenang-senang dan tidak menahan diri sama sekali. Oleh karena itu, dia akhirnya menghabiskan energi astral di spanduk tersebut. Agar kamu bisa memaksa kami, dua tetua cemerlang iblis, untuk menggunakan harta karun rahasia tingkat raja dalam hidup kami, kamu bisa bangga dengan kematianmu. Orang tua berjubah rami itu mendengus dingin dan meraih kipas daun palem yang menyala-nyala. Dia melambaikannya dengan lembut, dan angin kencang yang membara membentuk 999 tornado yang menyala-nyala, masing-masing selebar 1 km. Kemudian, tornado yang menyala-nyala ini menuju ke Xiao Chen. Lautan api muncul di hadapan Xiao Chen saat cahaya yang menyala-nyala membubung ke langit. Kekuatan satu gelombang saja sudah sangat besar. Kekuatan penuh harta karun rahasia tingkat raja benar-benar menakutkan. Pria parubaya itu membentuk segel tangan dan meneriakkan perintah. Tanda militer merah di atasnya bersinar terang. Pasukan besar-besaran menyerang ke depan bersama dengan tornado yang menyala-nyala. Saat kuda perang berlari kencang di udara, mereka menciptakan suara gemuruh yang menyebar sejauh 50 km. Tanah bergetar hebat, retak di banyak tempat. Xiao Chen menarik panji biduk ke dalam lautan kesadarannya dan berkata dengan suara cemberut, jika hanya itu yang mampu Anda lakukan, Anda tidak dapat membunuh saya. Dua tetua cemerlang iblis, aku, Xiao Chen, akan mengingat kalian berdua. Selama pegunungan hijau tidak berubah dan sungai terus mengalir, aku akan datang menjemputmu suatu hari nanti. Catatan TL, seyakin pegunungan hijau tidak berubah dan sungai terus mengalir, adalah cara puitis dalam bahasa Mandarin untuk merujuk pada sesuatu yang pasti. Dalam hal ini, Xiao Chen berkata, aku pasti akan datang dan membunuhmu. Mantra matahari hebat, membakar ruang hampa. Energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen, yang ukurannya sudah 3 kali lipat,
tiba-tiba terbakar, terkuras abis dalam sekejap. Matahari yang terik muncul di langit malam tanpa peringatan dan berubah menjadi kata kuno untuk matahari saat turun. Ledakan, api matahari menutupi langit, membuat tornado yang menyala-nyala memenuhi udara dan pasukan besar meledak. Gelombang panas yang melonjak meledak di udara. Gunung-gunung tinggi sekitar 50 km seketika berubah menjadi tanah datar. Segala macam lampu menyala seperti kembang api, bertahan lama. Ketika semuanya sudah tenang, sosok Xiao Chen sudah tidak terlihat lagi. Hasil ini mengejutkan lelaki tua berjubah rami dan lelaki parubaya. Mereka mengingat harta karun rahasia tingkat raja mereka hanya setelah waktu yang lama. Tuan Qin meninggal tepat di bawah pengawasan kami. Akan sulit bagi kami untuk memberikan pertanggungjawaban kepada lembah dewa pengobatan. Pria parubaya itu menjawab dengan frustrasi, berikan akun. Untuk apa? Jika kami pergi, kami akan dipukuli sampai mati. Saya hanya merasa sakit hati karena pil alam esensi primal. Bocah ini merampasnya. Itu adalah pil obat tingkat raja yang dapat meningkatkan budidaya kita secara signifikan. Orang tua berjubah rami itu menghela nafas. Kali ini, kami mengalami kerugian besar. Abaikan saja bocah ini. Kita harus segera kembali ke Heavenly Ruin Wastelen dan melihat apakah kita bisa mengganti kerugian kita. Sungguh sial, jika kita tidak membuat janji itu kepada Tuan Qin, kita mungkin sudah mendapatkan panen besar di Heavenly Ruin Wastelen. Mungkin tidak demikian. The Heavenly Ruin Wastelen penuh dengan sisa-sisa sekte abadi. Itu adalah lokasi sekte abadi tertinggi di zaman abadi. Bahkan Kaisar Semu pun memasukinya. Kami hanya akan menjadi karakter kecil di sana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen berlari dengan panik sejauh ratusan kilometer dan akhirnya berhenti di sebuah kota yang megah. Nama, Juge, tertulis di atas gerbang kota, ini adalah salah satu kota berperingkat tinggi di domain Primal Chaos. Banyak petani berkeliaran di kota ini, pakar martial sage dapat ditemukan di mana-mana di sini. Xiao Chen berpikir sejenak, saat ini, banyak orang yang ingin membunuhnya. Daripada bersembunyi di luar, lebih baik dia beristirahat di kota ini untuk beberapa waktu. Setelah itu, dia bisa bergegas ke Istana Dewa Bela Diri di Provinsi Tengah untuk berpartisipasi dalam upacara penganugerahan raja. Dengan bersembunyi di tengah kerumunan besar, dia akan seperti jarum yang terkubur di tumpukan jerami. Bahkan karakter kuat yang mengetahui ramalan tidak akan mudah menemukannya. Xiao Chen mengenakan jubah laut surgawi dan menuju gerbang kota. Dia dengan mudah memasuki kota seperti dia berada di udara. Ketika dia sampai di sebuah penginapan yang khusus melayani para penggarap di kota, dia membayar sejumlah koin astral dan memesan kamar suite. Baru sekarang Xiao Chen bersantai. Dia aman untuk saat ini. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Tinju pembunuh tentara pria parubaya itu sangat kejam dan penuh semangat. Xiao Chen tidak dapat sepenuhnya meniadakan energi yang tersisa di organ internalnya saat itu, sehingga lukanya belum sembuh total. Sekarang dia punya waktu istirahat, sudah waktunya dia membuang energi merah ini. Energi ini ternyata lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diperkirakan Xiao Chen. Energi merah menusuk organ dalamnya. Mungkin terlihat pendek, tapi itu tersangkut jauh di dalam organ tubuhnya, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Hanya setelah 3 hari dia merasa lebih baik. Sebuah cahaya muncul di matanya saat dia dengan cepat memeriksa cincin spasial Tuan Qin. Memang benar, seperti yang diharapkan Xiao Chen. Disramalan rahasia surgawi melayang dengan tenang di dalam lingkaran spasial. Setelah mengutak-atik disramalan rahasia surgawi, Xiao Chen berpikir, setelah membunuh Tuan Qin, saya telah benar-benar menyinggung lembah dewa pengobatan. Ini akan menjadi sumber masalah besar di kemudian hari. Lembah dewa pengobatan adalah faksi puncak di domain mendalam, jauh lebih kuat daripada sekte langit dan bumi. Kekuatannya secara keseluruhan tidak lebih lemah dari sekte langit tertinggi. Hai, apa ini? Botol giok di dalam cincin spasial menarik perhatian sens spiritual Xiao Chen, mengganggu pikirannya. Botol giok itu memancarkan cahaya spiritual. Semuanya tembus cahaya dengan cahaya yang mengalir di sekitarnya. Tanpa diduga, benda itu tidak bisa melindungi cahaya spiritual dari pil obat di dalamnya. Pil apa itu? Anehnya, cahaya rohaninya begitu kuat. Cahaya spiritual ini terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga Xiao Chen tidak berani mengeluarkannya. Dia turun dari tempat tidur dan memasuki ruang budidaya di kamarnya sebelum dengan hati-hati mengeluarkan botol giok. Sebagai penginapan yang khusus melayani para petani, suite yang lebih mahal memiliki ruang budidaya di dalamnya. Ruangan-ruangan ini dapat menghalangi fluktuasi energi spiritual yang dihasilkan dari budidaya. Botol giok kristal itu tembus cahaya dengan energi spiritual yang keluar. Energi spiritual ini mengambil bentuk naga dan berenang mengelilingi ruangan melalui awan energi spiritual. Xiao Chen membuka mulutnya dan menghisap, langsung menelan beberapa naga energi spiritual ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa sangat nyaman. Hukum sage surgawi ungu di sekitar dantiannya melonjak dan berputar saat mereka menyerap energi spiritual ini, tampak sangat puas. Ceng, ceng,
Cheng, 10 hukum sage surgawi baru muncul, baru terbentuk. Mereka setebal ibu jari tetapi memancarkan cahaya ungu pekat, berkedip-kedip karena listrik. Xiao Chen merasa heran di dalam hatinya. Pil obat apa ini? Tak disangka itu bisa membuat energi spiritual berbentuk naga. Hanya satu nafas meningkatkan sebagian kultivasi saya. Bukankah ini berarti hasilnya akan sangat luar biasa jika saya mengkonsumsi pil yang sebenarnya? Kultivasi Xiao Chen berbeda dari orang biasa. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja, dia biasanya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk meningkatkan budidayanya sebanyak itu. Dia melihat botol giok itu dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Tuan Qin memiliki pil obat seperti itu. Jika tebakannya benar, ini adalah hadiah untuk 2 tetua cemerlang iblis. Ini seharusnya merupakan pil obat tingkat raja yang berharga yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Bagus. Yang kurang saya sekarang adalah kultivasi. Tuan Qin, Anda telah memberi saya sesuatu yang sangat saya butuhkan. Xiao Chen membuka botol giok untuk meminum pilnya. Cahaya redup keluar dari botol begitu dia membuka tutupnya, mencoba melarikan diri. Bang! Cahaya redup menabrak pembatas dinding dan menangis kesakitan, itu adalah pil obat selebar ibu jari. Ada wajah kecil di atasnya dengan mata dan mulut tapi tanpa hidung. Pil obat bahkan memiliki lengan dan kaki yang kecil. Saat ia mengusap kepalanya kesakitan, ia terlihat sangat lucu. Roh pil, Xiao Chen telah mendengar cerita tentang pil obat yang mendapatkan semangat. Namun, dia tidak pernah membayangkan akan melihatnya sendiri. Untungnya, kekuatan pil obat ini tidak banyak, dan dia memiliki kebijaksanaan untuk membuka botol giok di ruang budidaya. Jika tidak, ia akan benar-benar melarikan diri. Kembali, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan isapan yang kuat menarik pil obat ke telapak tangannya. Pil obat kecil berdiri dengan menyedihkan di telapak tangan Xiao Chen, terisak. Yang jelas ia merasa sangat dirugikan dan tidak mau dimakan. Tidak terpengaruh oleh pil obat, Xiao Chen berkata, jangan merasa bersalah atas hal ini. Tujuan memurnikan pil obat adalah agar orang bisa makan. Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, roh pil kecil yang tampak menyedihkan ini menggelengkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, melebar hingga seukuran semangka, dan mencoba menggigit milik Xiao Chen, kepala. Hehe, setelah aku memakanmu, idiot, aku benar-benar bisa menjadi roh pil. Ruangan rusak ini tidak akan mampu menampungku, pil spirit tertawa jahat. Roh pil menelan sang master. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia memukul telapak tangannya. Hukum energi melonjak, dan lampu listrik berkedip-kedip. Pil spirit mati dengan jeritan yang menyedihkan. Pil obat yang halus dan mengkilap muncul di hadapan Xiao Chen. Dia bahkan bisa melihat beberapa primalki berenang di dalam pil obat. Mengingat pil obat telah mendapatkan semangat, Xiao Chen yakin ini adalah pil obat tingkat raja. Namun, karena pil obat baru saja dimurnikan, semangatnya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Xiao Chen membuka mulutnya dan tidak ragu menelan pil alam esensi primal. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan menyerap energinya dengan lahap, memancarkan sinar ungu dari tubuhnya. Semua rambut hitam Xiao Chen berubah menjadi ungu kristal. Seluruh ruangan menjadi lautan petir dengan segala jenis binatang bermutasi berenang di laut dan mengaum ke langit. Energi obat dari pil ini membuat Xiao Chen merasa sangat nyaman. Dia selalu merasa seperti anak kecil yang tidak cukup makan, energi spiritual di sekitarnya tidak dapat memuaskannya. Namun, begitu dia menelan pil itu, tulang, daging, darah, dan hukum sage surgawinya semuanya terasa penuh. Setelah memurnikan pil selama 3 hari penuh, Xiao Chen membuka matanya, berharap dia bisa terus melakukannya. Rambut ungunya belum berubah kembali ke warna aslinya, tampak menakjubkan dan menyeramkan. Dalam 3 hari, budidaya Xiao Chen meningkat dari petapa bela diri tingkat medial tahap awal ke tahap menengah. Sambil menjilat bibirnya, dia berpikir, pil ini sungguh hebat. Sayangnya, hanya ada 1. Jika ada 8 hingga 10 lagi, saya mungkin bisa maju langsung ke sage bela diri tingkat tinggi. Pada saat itu, saya bisa menghadapi martial sage tingkat Grandmaster dengan baik. Namun, ini sudah cukup bagus. Mengingat kultivasi saya sekarang, saya tidak akan pasif seperti sebelumnya dengan 2 tetua cemerlang iblis, tidak dapat melakukan apapun. Xiao Chen bangkit dan keluar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia mengenakan jubah merah. Ini adalah harta karun rahasia tingkat sage, yang memiliki efek meningkatkan kecepatan seseorang, dari koleksi lelaki tua berjubah rami itu. Cahaya seperti darah mengalir di sekitar Tanjung. Saat jubah merah itu berputar, itu terlihat sangat mencolok. Kemudian, Xiao Chen mengubah warna jilbab Raja Laut Biru menjadi merah saat dia mengikatkannya di dahinya. Bersama dengan rambut ungu seluruh kepalanya, kepribadiannya segera berubah secara nyata, dia sekarang tampak seperti murid elit dari sekte jahat. Mereka yang tidak terlalu dekat dengan Xiao Chen akan kesulitan menghubungkan penampilan ini dengannya. Hanya rambut ungu saja yang akan menumbangkan gagasan banyak orang lainnya. Sebuah kipas lipat muncul di tangannya saat dia mengevaluasi penampilannya saat ini.
Lalu, dia keluar sambil tersenyum. Xiao Chen memesan makanan dan anggur di restoran yang ramai di dalam penginapan, mendengarkan percakapan para petani dari berbagai tempat. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat mengunjungi restoran tersebut. Semua berita terbaru tentang domain Primal Chaos dibagikan di sini. Apakah kamu mendengar? Dua tetua iblis cemerlang dari domain mendalam menderita di tangan Raja berjubah putih Xiao Chen. Tuan Qin mengundang keduanya untuk membantunya membunuh Xiao Chen. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen akan membunuh Tuan Qin di depan mereka dan pergi? Dua tetua cemerlang iblis bukanlah petapa bela diri tingkat Grandmaster biasa. Mereka sudah terkenal bertahun-tahun yang lalu dan telah hidup selama 4 atau 5 abad. Budidaya mereka sangat luas. Mereka bisa meledakkan sage bela diri tingkat tinggi biasa dengan satu pukulan. Xiao Chen ini sangat berani. Saya mendengar bahwa dia bahkan membunuh murid-murid dari hampir semua sekte utama domain Primal Chaos. Jadi sekarang, banyak sekte yang memberikan hadiah untuknya. Betapa malangnya, para ahli dari domain Primal Chaos milikku semuanya bergegas menuju gurun reruntuhan surgawi. Xiao Chen ini akan bebas dari hukuman. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berpikir, tidak heran dua tetua iblis cemerlang begitu kuat. Mereka telah hidup sekitar 500 tahun. Masuk akal jika budidaya mereka jauh melebihi budidaya saya. Namun, apa sebenarnya gurun reruntuhan surgawi yang menarik begitu banyak pakar dari domain Primal Chaos? Xiao Chen merasa penasaran. Dia memandang pria kurus dan fasih itu dan melambai padanya. Saudara ini, maukah kamu datang untuk minum? Pria kurus itu tidak merasa senang dengan gangguan tersebut. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat Xiao Chen ditutupi harta karun rahasia dan memancarkan aura jahat. Rambut ungunya menandakan dia sebagai seorang maverick. Pria kurus itu tidak berani meremehkan Xiao Chen. Jadi dia berjalan mendekat sambil tersenyum, memberi hormat dengan tangan ditangkupkan, dan berkata, bagaimana saya bisa menyapa saudara ini? Diri yang rendah hati ini adalah Xing Qingyun, seorang kultivator lepas dari domain Primal Chaos. Ye Chen, dari Aliansi Laut Utara Samudra Langit Berbintang. Saya diundang oleh Diwuk untuk membahas konvensi pahlawan. Karena saya di sini, saya ingin menguji Xiao Chen ini juga dan melihat seberapa mampu dia hingga berani membunuh seseorang di hadapan Kaisar Bela Diri. Xiao Chen tetap tenang saat dia mulai merangkai cerita yang tidak ada seorang pun yang bisa melihat kekurangannya. Jadi, itu adalah Tuan Muda Ye dari Aliansi Laut Utara. Diri yang rendah hati ini membuat kesalahan. Setelah mendengar bahwa Xiao Chen berasal dari faksi puncak Samudra Langit Berbintang, Aliansi Laut Utara, dan bahkan telah menerima undangan dari Diwuk, Xing Qingyun ini dengan cepat mengambil nada hormat. Saya mendengar bahwa Diwuk telah tiba di domain Primal Chaos dan bertemu dengan pewaris sejati Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi. Sekarang, mereka menuju ke gurun reruntuhan surgawi bersama-sama. Sepertinya Diwuk datang ke domain Primal Chaos demi konvensi pahlawan. Dia benar-benar berupaya keras dalam hal ini. Ekspresi ragu muncul di wajah Xiao Chen. Dia berkata, ketika saya baru saja tiba di domain Primal Chaos, saya terus mendengar tentang gurun reruntuhan surgawi ini. Saudara Xing terlihat sangat berpengetahuan. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Sanjungan itu sangat menyenangkan hati Xing Qingyun. Dia tersenyum dan berkata, Anda bertanya kepada orang yang tepat tentang hal ini. The Heavenly Ruin Wasteland adalah tempat pertemuan tak terduga di domain Primal Chaos. Kadang-kadang, segala macam sisa muncul di sana. Kali ini, seseorang benar-benar menemukan sisa dari sekte abadi yang besar. Hal ini menarik perhatian banyak ahli dari berbagai tempat. Bahkan Kaisar Semu pun tertarik dan mengambil tindakan. Xiao Chen sekarang mengerti. Wasteland reruntuhan surgawi ini rupanya mirip dengan medan perang Savage. Tuan Muda Ye sepertinya mengatakan bahwa kamu ingin membunuh Xiao Chen. Xing Qingyun berkata dengan ragu-ragu. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa bunuh diri. Ini hanyalah cerita sampul. Namun, karena dia berpura-pura, dia harus membuatnya realistis. Dia bertanya dengan suara dingin, ada apa? Apakah kamu merasa aku tidak cukup kuat? Xing Qingyun tersenyum dan berkata, saya akan jujur di sini. Tuan Muda Ye cukup kuat. Namun, jika Anda ingin membunuh Xiao Chen, kekuatan Anda masih jauh dari cukup. Anda harus tahu bahwa bahkan dua tetua iblis cemerlang pun tidak dapat menghentikannya. Melihat kata-kata Xing Qingyun sepertinya memiliki makna tersembunyi, Xiao Chen berkata terus terang, jujur saja. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Beberapa murid dari Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi telah membentuk aliansi pembunuh raja. Saya merasa jika Tuan Muda Ye bergabung dengan kami, kemungkinan membunuh Xiao Chen akan lebih tinggi. Raja membunuh. Raja apa? Tentu saja, itu adalah Raja berjubah putih Xiao Chen. Orang ini belum mendapatkan gelar Azure Dragon King. Namun, gelar Raja berjubah putih sudah tersebar luas. Jadi tidak ada masalah memanggilnya Raja berjubah putih. Aliansi pembunuhan Raja. Xiao Chen terkejut. Dia bertanya, Saudara Xing, bagaimana kamu tahu lokasi Xiao Chen?
Dengan tiba-tiba membentuk aliansi pembunuh raja ini, apakah kamu berpikir untuk mengejarnya sampai ke sekte langit tertinggi? Sing Qingyun tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak. Sekarang sisa sekte abadi muncul di gurun kehancuran surgawi, mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti akan pergi ke sana. Kami memiliki orang-orang dari aliansi kami yang menjaga pintu masuk, jadi cepat atau lambat kami akan menangkapnya. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri, ini suatu kebetulan. Dia berhasil menghindari beberapa masalah secara kebetulan. Dia bertanya-tanya siapa yang ada di King Killing Alliance. Para ahli yang sebenarnya tidak boleh membentuk aliansi. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benak Xiao Chen. Sekarang karena banyak orang yang mencoba membunuhnya, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk membuat kebingungan. Bagaimana, Kakak Ye, bergabunglah dengan aliansi pembunuh raja kami. Sing Qingyun berkata dengan penuh harap. Xiao Chen mengipasi dirinya dengan kipas lipat di tangannya dan menunjukkan ekspresi bangga. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Sing, apakah kamu meremehkanku? Dengan kekuatan saya, apakah saya perlu bergabung dengan King Killing Alliance? Memikirkan bahwa aliansi diperlukan untuk membunuh satu Xiao Chen saja. Aliansi pembunuh raja, menurutku, kalian tidak sekuat itu. Ekspresi Sing Qingyun berubah drastis. Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, kalau begitu, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya mendoakan semoga Tuan Muda Ye beruntung. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Sing Qingyun. Dia menyipitkan matanya sambil tersenyum. Saudara Sing, kamu berencana pergi kemana? Aku hanya berpikir, saya telah memutuskan untuk membentuk aliansi pembantai iblis untuk membunuh Xiao Chen dan mengangkat Anda sebagai ketua aliansi. Sing Qingyun merasakan energi memasuki tubuhnya, energi yang dapat menghancurkan meridian dan organ dalamnya pada saat yang bersamaan. Tangan yang diletakkan Xiao Chen di bahu Sing Qingyun seperti tangan dewa kematian. Selama Sing Qingyun melakukan gerakan aneh, dia bisa mati seketika. Kekuatan diri yang rendah hati ini terlalu rendah. Aku, sejujurnya dan serius tidak mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat, Sing Qingyun tergagap. Aliansi pembunuh raja memiliki banyak karakter utama, termasuk beberapa talenta luar biasa dari Sekte Musik Surgawi dan Istana Frost Moon, serta beberapa kultivator lepas yang terkenal. Bergabung dengan aliansi pembantai iblis ini akan menjadi tamparan nyata bagi orang-orang ini. Tidak ada hal baik yang akan terjadi. Saudara Sing, ada apa? Apakah kamu meremehkanku? Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat dia menepuk bahu Sing Qingyun 2 kali. Jantung Sing Qingyun berdebar kencang, ekspresinya menjadi gelap. Bagaimana dia berani mengatakan tidak? Benar-benar sebuah bencana yang tak terduga. Bencana yang tidak terduga, Sing Qingyun awalnya ingin merekrut seorang ahli untuk sedikit meningkatkan posisinya di aliansi. Secara kebetulan, dia akhirnya memanggil seorang master yang tidak takut pada apapun. Xiao Chen tersenyum tipis. Dengan rambut ungu dan jilbab merah, dia terlihat seseram mungkin. Begitu caranya, ayo pergi, bawa aku ke gurun reruntuhan surgawi. Kita akan membunuh iblis, untuk membunuh iblis berjubah putih Xiao Chen. Menjadi terkenal bersamaku. Dong, 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 langkah kaki datang dari atas restoran. Sekelompok petani dengan budidaya luar biasa memasuki restoran. Pemimpin itu berbicara kepada Sing Qingyun dengan gusar. Sing Qingyun, kenapa kamu masih di sini? Kelompok orang terakhir dalam aliansi akan berangkat. Yang kami rindukan hanyalah kamu. Sing Qingyun memikirkan jawabannya ketika Xiao Chen menghentikannya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, silakan kembali. Sing Qingyun sekarang adalah ketua aliansi dari aliansi pembunuh iblis saya dan tidak ada hubungannya lagi dengan aliansi pembunuh raja Anda. Kamu mencari kematian. Dari mana asal anjing ini? Beraninya dia memburu orang-orang dari King Killing Alliance kita. Saya pikir Anda pasti salah satu teman Xiao Chen. Ketika pemimpin itu melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang petapa bela diri tingkat medial, dia tidak merasa ingin berbicara dengannya. Saat dia melangkah maju, dia segera menyerang Xiao Chen dengan serangan telapak tangan. Ketika pemimpinnya melancarkan serangan telapak tangan, sebuah istana es muncul di belakangnya dengan bulan dingin yang menggantung tinggi di langit di kejauhan. Orang ini sebenarnya adalah murid kuat dari Frost Moon Palace. Orang-orang di sekitar langsung mengenali orang tersebut. Seseorang berbisik, ini adalah Xiang Shaoyu dari Istana Frost Moon. Dia adalah salah satu murid elit Istana Frost Moon, seseorang yang sangat luar biasa. Siapa namanya Tuan Muda Ye dari Aliansi Laut Utara mungkin akan menderita. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu datang pada saat yang tepat. Aku akan mengambil kepalamu, dan itu akan meningkatkan ketenaran aliansi pembantai iblis kita. Dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun, hanya mengandalkan budidayanya saat dia melompat dan bentrok dengan serangan telapak tangan. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu, dan gumpalan listrik berkedip-kedip. Guntur mengamuk bergema di restoran, mengguncang seluruh lantai. Bang! Retakan tajam bergema, istana dan bulan dingin keduanya hancur. Xiang Shaoyu memuntahkan seteguk darah dan mendarat di tanah dalam keadaan menyedihkan,
ekspresi ngeri di matanya. Orang lain di restoran itu sangat terkejut. Ye Chen ini sebenarnya mengalahkan Xiang Shaoyu dalam satu gerakan, dia sangat kuat. Xiang Shaoyu bangkit kembali dan berkata, ayo pergi. Sekarang setelah Anda menyinggung aliansi pembunuh raja kami, tidak akan ada tempat bagi Anda di domain primal chaos ini. Dan kamu, Xing Qingyun, kamu benar-benar punya nyali, dasar anjing pemakan sampah. Saat Xiang Shaoyu hendak membawa orang-orangnya pergi, Xiao Chen berkata, ayo pergi. Ketua aliansi kami belum mengatakan apapun. Kamu pikir kamu bisa pergi sesuai keinginanmu. Dia melangkah maju dan membuka kipas lipat di tangannya. Dengan cepat, dia tiba di hadapan Xiang Shaoyu. Lampu listrik keluar dari kipas lipat, membuat Xiang Shaoyu terlempar ke belakang. Xiao Chen juga tidak melepaskan yang lain, menjatuhkan mereka semua ke tanah. Jubah merah di belakangnya berkibar saat dia mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Dia tersenyum dan berkata, Ketua Aliansi Xing, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Saya serahkan pada Anda untuk memutuskannya. Xing Qingyun memasang ekspresi sedih di wajahnya, merasa sangat pahit. Dia sudah selesai. Di masa depan, dia tidak akan bisa tetap berada di domain primal chaos. Tuan Muda Ye, saya pikir kita harus melepaskan orang-orang ini. Xiao Chen menutup kipas lipatnya dan tersenyum. Karena ketua aliansi berbicara untukmu, aku akan melepaskan kalian semua. Tinggalkan cincin spasial Anda, dan Anda semua bisa nyahlah. Xiang Shaoyu memimpin dan melemparkan cincin spasialnya. Lalu dia berkata kepada Xing Qingyun, kamu pasti sudah mati. Beraninya kamu bekerja dengan orang lain untuk melawan aliansi pembunuh raja kita. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat di domain primal chaos untukmu. Saat yang lain melemparkan cincin spasial mereka semua menatap Xing Qingyun dengan kebencian sebelum segera meninggalkan tempat ini. Xiao Chen mengambil cincin spasial di tanah dan memberikan setengahnya kepada Xing Qingyun. Kemudian dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan kepada orang-orang di restoran. Aliansi pembantai iblis secara resmi dibentuk hari ini. Ketua aliansi mengatakan bahwa jika ada yang melihat orang-orang dari aliansi pembunuh raja, mereka harus memukul balik mereka seperti anjing. Suara mendesing. Xiao Chen meraih Xing Qingyun dengan satu tangan dan melompat keluar dari restoran. Dia tertawa, Saudara Xing, bagaimana rasanya? Mulai hari ini, namamu pasti akan tersebar ke seluruh domain primal chaos. Xing Qingyun mengungkapkan senyuman pahit. Sekarang, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencuci dirinya hingga bersih. Namun, dia melihat ke bawah pada beberapa cincin spasial di tangannya. Ketika dia menyadari bahwa dia berhasil mendapatkan banyak uang dengan mudah, jantungnya mulai berdebar kencang. Catatan TL, jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencuci dirinya hingga bersih. Ini adalah ungkapan untuk mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah apapun yang dia lakukan. Ayo, bawakan aku ke gurun reruntuhan surgawi. Xing Qingyun tanpa daya memimpin Xiao Chen menuju gurun reruntuhan surgawi. Sepanjang jalan, ketika Xiao Chen bertemu dengan orang-orang dari King Killing Alliance, dia tidak menunjukkan belas kasihan, membunuh mereka semua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, pintu masuk ke gurun reruntuhan surgawi muncul di kejauhan. Pusaran air kekacauan utama melayang di udara. Jika seseorang melihat pusaran air dengan cermat, dia akan melihat cahaya warna-warni datang darinya. Namun, masih ada lagi. Ia terus-menerus memuntahkan api hitam dan melolong, menimbulkan ketakutan pada orang-orang. Xing Qingyun menjelaskan, Tuan Muda Ye, pintu masuknya ada di depan. Namun, lebih dari 50 km Dark Demonic Flame melayang di sana. Jika Anda masuk, Anda akan terbakar hingga tidak ada terak yang tersisa. Tentu saja, jika Anda memiliki kekuatan Kaisar Semu, itu lain cerita. Xiao Chen juga pernah mendengar tentang api iblis kegelapan. Ini adalah sejenis api yang ditemukan di dunia iblis jurang dalam, sejenis api yang dikaitkan dengan yin yang tidak ada bandingannya dengan api lainnya. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang terjebak di dalamnya akan kesulitan untuk keluar. Dia mengerutkan kening dan berkata, pasti ada cara untuk masuk, kan? Suasana hati Xing Qingyun membaik. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Setiap hari, saat senja, tepat saat matahari terbenam, kekuatan api iblis kegelapan berada pada titik terlemahnya. Selama budidaya seseorang mencukupi, seseorang dapat melakukan perjalanan perlahan melaluinya. Atau, jika kamu cukup cepat, mampu menempuh jarak 50 km dalam satu tarikan napas, api iblis gelap ini tidak akan mampu menangkapmu. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan hati-hati memikirkan metode mana yang akan digunakan. Ada sisa-sisa sekte abadi di gurun reruntuhan surgawi. Tentu saja, dia ingin masuk juga. Ketika orang lain memperoleh harta karun ajaib, mereka perlu mengubahnya menjadi harta karun rahasia sebelum mereka dapat menggunakannya. Namun, Xiao Chen bisa menggunakannya secara langsung. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya,
dia bisa meleburnya menjadi material ilahi untuk mengolah seni nutrisi tubuh naga Azure. Ada beberapa faksi yang berkumpul di udara, di atas pintu masuk ke gurun reruntuhan surgawi. Sing Qingyun menunjuk ke suatu kelompok, merasa agak tertekan. Dia berkata, itu adalah aliansi pembunuhan raja. Orang yang berdiri di istana adalah Yun Tianhe dari Istana Frostmoon, yang merupakan orang kedua setelah pewaris sejati Istana Frostmoon, Xiao Qinghan. Orang yang memiliki banyak gadis berpakaian putih di sekelilingnya dan satu set lonceng di depannya adalah Gao Baiyu dari Sekte Musik Surgawi. Dia juga orang nomor 2 di generasi muda sektenya. Keduanya adalah inti dari King Killing Alliance. Xiao Chen melihatnya dan menemukan bahwa memang ada banyak ahli. Di belakang Yun Tianhe dan Gao Baiyu ada dua lelaki tua yang merasa seperti martial sage tingkat Grandmaster. Sing Qingyun, kamu benar-benar berani. Setelah kami mengizinkan Anda bergabung dengan King Killing Alliance, Anda sebenarnya berani bekerja sama dengan orang lain untuk menyerang kami. Ketika Yun Tianhe di Istana Dingin di atas melihat Xiao Chen dan Sing Qingyun tiba, dia memimpin orang-orang dari aliansi pembunuh raja dan memblokir jalan keduanya. Sing Qingyun ingin menangis tetapi tidak bisa, dia sangat ingin menjelaskan. Namun, Xiao Chen telah membunuh begitu banyak orang dari pihak lain, dan tidak ada cara bagi Sing Qingyun untuk membersihkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya akan mati. Jadi dia berhati-hati dan berteriak, aliansi pembunuh raja yang kentut anjing apa? Anda harus mengumpulkan begitu banyak orang hanya untuk membunuh satu Xiao Chen. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan aliansi pembantai iblis kami. Yun Tianhe merasa tertahan. Dia tidak menyangka seorang pun, yang menurutnya biasa-biasa saja 3 hari lalu, berani meninggikan suaranya seperti itu. Kakak senior Yun, bocah ini benar-benar ceroboh. Aku akan membantumu mengambil kepalanya. Sesosok melompat keluar dengan aura mengerikan yang membubung ke awan dan menimbulkan angin kencang ke segala arah. Orang yang datang adalah seorang talenta muda yang luar biasa, seorang petapa bela diri tingkat tinggi yang jauh lebih kuat dari Sing Qingyun. Kamu bukan siapa-siapa. Anda tidak layak untuk berbicara dengan ketua aliansi kami. Enyahlah. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi saat dia memblokir bagian depan dan melayangkan pukulan. Meskipun ia hanya seorang petapa bela diri tingkat medial tingkat menengah setelah mengkonsumsi pil alam esensi primal, ia tidak takut melawan seorang petapa bela diri tingkat Grandmaster. Saat pukulannya melayang, guntur meraung dan bergemuruh tanpa henti. Dia memukul mundur orang yang mendekat, membuat orang itu muntah darah. Saat Yun Tianhe berdiri di istana, bulan yang dingin terbit, dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengerutkan kening pada Xiao Chen yang tampak menyeramkan dengan rambut ungu dan jubah berkibar. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menentang kami? Xiao Chen mengipasi dirinya sendiri dan berdiri tegak di udara. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengubah nama saya maupun nama keluarga saya. Saya Ye Chen dari Aliansi Laut Utara Samudra Langit Berbintang. Kamu Chen, Tuan Muda Berdarah Ye Chen. Yun Tianhe dari Istana Frostmoon dan Gao Baiyu dari Sekte Musik Surgawi keduanya mengungkapkan sedikit ekspresi keterkejutan di wajah mereka sebelum berubah menjadi serius. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi keduanya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, Tuan Muda Berdarah, mungkinkah sebenarnya ada seseorang di Aliansi Laut Utara bernama Ye Chen? Nama ini benar-benar sesuatu yang saya buat. Ketika Sing Qingyun melihat ekspresi semua orang, dia merasa bahwa Ye Chen ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia tertawa keras dan berkata, Yun Tianhe, Gao Baiyu, aliansi pembunuh raja sudah kehilangan prestisenya. Sekarang, aliansi pembantai iblisku adalah yang populer. Xiao Chen hanya akan mati di tangan kita. Yun Tianhe bertukar pandang dengan Gao Baiyu. Lalu dia berbalik dan melihat ke bawah dengan arogan. 4 tuan muda dari aliansi Laut Utara sangat terkenal. Namun, di domain primal chaos kami, Anda belum mencapai tingkat di mana Anda dapat bepergian tanpa menunjukkan rasa takut. Ye Chen, karena membunuh orang-orang dari aliansi pembunuh raja kami, Anda harus memberi kami pertanggungjawaban. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat pendukungmu, kamu bisa melupakan untuk memasuki gurun reruntuhan surgawi ini. Xiao Chen menganggap situasinya lucu. Ini adalah nama yang dia berikan dengan santai, namun sebenarnya ada seseorang yang terkenal dengan nama yang sama. Dia sungguh sangat beruntung. Adapun Ye Chen yang asli, dia hanya bisa meminta maaf padanya. Namun, Ye Chen yang asli berada jauh dan tidak akan terlibat apapun yang terjadi. Jadi namanya sangat berguna dalam situasi ini. Jika Anda ingin saya meminta maaf, Anda harus meminta izin kepada ketua aliansi kami terlebih dahulu. Ketua aliansi Sing, apakah Anda setuju? Xiao Chen bertanya setelah menoleh untuk melihat Sing Qingyun. Sepanjang jalan, Xiao Chen telah membunuh dan merampas harta orang lain. Ketika ini terjadi, dia akan membagikan sejumlah manfaat kepada Sing Qingyun. Pada saat ini, Sing Qingyun merasa Xiao Chen memiliki latar belakang yang kuat.
Sing Qingyun merasa sangat percaya diri saat dia berkata dengan cara yang kejam, "Maaf, aliansi pembantai iblis kita harus membunuh Xiao Chen dan menyebarkan nama kita kemana-mana. Bagaimana mungkin kami bisa meminta maaf? Karena tidak menghormati aliansi pembantai iblis kami, kalianlah yang seharusnya meminta maaf." Ada banyak orang di King Killing Alliance. Hitungan kasarnya akan mencapai setidaknya 200, di antaranya ada beberapa ahli. Melihat Sing Qingyun, yang sebelumnya hanyalah seorang gelandangan malang yang hidup dengan mengemis atau mencuri, kini menjadi begitu sombong, Yun Tianhe menjadi sangat marah. "Tuan Muda Yun, Tuan Muda Gao, siapakah Ye Chen ini? Kami belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apa gunanya berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia secara langsung." "Benar, bunuh saja mereka. Jika tidak, orang lain akan meremehkan aliansi pembunuh raja kita." Yun Tianhe dan Gao Baiyu tetap diam. Mereka tidak dapat mengambil keputusan. Kebanyakan orang mungkin belum pernah mendengar reputasi Tuan Muda Berdarah. Namun, bukan berarti keduanya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tuan Muda Berdarah, seorang talenta muda yang luar biasa dari Samudera Langit Berbintang, memiliki reputasi yang cukup kuat sehingga para pewaris sejati Istana Bulan Embun Beku dan Sekte Musik Surgawi merasa khawatir. Menurut rumor yang beredar, Tuan Muda Berdarah itu temperamental, mencoba-coba kebenaran dan kejahatan. Xiao Chen di hadapan kelompok itu tampaknya cocok dengan reputasi Tuan Muda Berdarah. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok dan kemudian menatap orang paling ganas di sana. Dia tersenyum dan berkata, "Hanya sekelompok orang yang berbicara besar tetapi tidak melakukan apapun. Beraninya kamu begitu berani di hadapan aliansi pembantai iblis kami." Sebuah lampu menyala. Saat dia memegang kipas lipat, jubah merah di belakangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti seberkas cahaya merah, bergerak tanpa jejak. Ketika Xiao Chen kembali, dia memegang kepala di tangannya. Kepala itu milik orang yang berteriak paling keras tadi. Ketika Sing Qingyun melihat ini, dia menjadi lebih berani. Dia mengambil kepala itu dari tangan Xiao Chen dan dengan santai menghancurkannya. Dia berteriak, "Ini adalah hasil dari upaya melawan kami, aliansi pembantai iblis." Gerakan Xiao Chen sangat cepat. Jumlah orang yang hadir yang bahkan bisa melacak pergerakannya tidak lebih dari 10. Dan hanya dua lelaki tua di belakang Yun Tianhe dan Gao Baiyu yang bisa menghentikannya. Namun, tanpa perintah apapun, kedua lelaki tua ini tidak akan berbuat apa-apa. Setelah Xiao Chen membunuh salah satu dari mereka dengan lambaian tangannya, para penggarap aliansi pembunuh raja tidak dapat menahan perasaan ngeri. Ketika Yun Tianhe dan Gao Baiyu melihat ini, mereka segera memberi isyarat. Kedua lelaki tua marsial sage tingkat Grandmaster segera melompat keluar dengan aura yang dapat mengguncang gunung dan sungai. Keduanya melancarkan serangan telapak tangan pada saat yang sama, ingin mengirim Xiao Chen dan Sing Qingyun terbang dan membunuh kesombongan mereka. Sing Qingyun tidak bisa menahan serangan itu dan langsung dipukul mundur. Xiao Chen menghindar terlebih dahulu dan menangkap Sing Qingyun yang jatuh. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Ketua aliansi, kamu baik-baik saja." Wajahmu bengkak karena tamparan itu, ini sangat menyakitkan," kata Sing Qingyun dengan menyedihkan. Pipi kanannya menggembung, sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Membawa Sing Qingyun, Xiao Chen menghindari serangan dua marsial sage tingkat Grandmaster. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua pasti sudah mati. Anda bahkan berani menyerang ketua aliansi kami Sing Qingyun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Orang tua dari Istana Frost Moon berkata dengan dingin, lelucon yang luar biasa. "Kamu, seorang petapa bela diri tingkat medial yang tidak penting, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku akan menghajar ketua aliansi kentut anjingmu sampai mati di depanmu hari ini." Sing Qingyun sangat gugup hingga dia hampir menangis. "Tuan Muda Ye, tolong berhenti bicara." Masih membawa Sing Qingyun, Xiao Chen terus menghindari serangan keduanya dengan mudah. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Denganku, Tuan Muda Berdarah, melindungimu, tidak ada yang bisa menyentuhmu." "Tuan Muda Berdarah Ye Chen," kata-kata yang luar biasa. "Karena kamu ingin membelanya, semakin aku ingin menyerangnya." Orang tua Sekte Musik Surgawi memegang seruling giok di tangannya, dan serangannya entah bagaimana menjadi lebih tajam. Dia sekarang mengarahkan semua serangannya ke Sing Qingyun. Sing Qingyun sudah putus asa. Dengan tekanan dari dua marsial sage tingkat Grandmaster, dia merasa jantungnya akan melompat keluar kapan saja. "Haha, hanya sekelompok badut menari. Untuk berpikir kamu tidak malu untuk membentuk ini, apa namanya lagi? Aliansi Pembunuhan Raja, betapa lucunya." Tepat pada saat ini, tawa mengejek terdengar dari kejauhan. Sosok putih yang memegang pedang semakin mendekat saat dia dengan cepat mendekati gurun reruntuhan surgawi. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Raja berjubah putih Xiao Chen." Kedua lelaki tua yang menyerang Xiao Chen dan Sing Qingyun berhenti sejenak, dan sebuah cahaya muncul di mata mereka. Kemudian, mereka menyerang sosok putih itu dengan kecepatan kilat. Itu benar-benar Raja berjubah putih Xiao Chen.
Sungguh pedang Qi yang kuat. Niat membunuhnya juga sangat mengerikan. Kemunculan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di King Killing Alliance. Kemudian, mereka bereaksi, menyerbu ke arah sosok putih itu. Orang-orang ini menggunakan berbagai cara, teknik bela diri yang kuat atau harta karun rahasia yang kuat, menyebabkan langit berubah warna saat serangan menutupi langit dan menghujani. Bukan itu saja, beberapa ahli yang bersembunyi di sekitar juga melompat keluar pada saat ini. Sudut bibir Xiao Chen bergerak-gerak. Dia menghitung setidaknya 10 martial sage tingkat Grandmaster. Jika dia tidak menyembunyikan dirinya tetapi dengan berani menuju ke gurun reruntuhan surgawi secara terbuka dan langsung, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Xing Qingyun menutup wajahnya dan terperangah. Sial, Xiao Chen ini sungguh luar biasa. Tanpa diduga, ada begitu banyak martial sage tingkat Grandmaster yang bersembunyi di sini untuk menyergapnya. Xiao Chen mengipasi dirinya sendiri dan tersenyum. Haha, Ketua Aliansi Xing, kamu juga tidak buruk. Sebelumnya, 2 martial sage tingkat Grandmaster tidak dapat melakukan apapun padamu. Xing Qingyun mengusap wajahnya dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun juga, aku masih menjadi ketua aliansi dari aliansi pembantai iblis. Di masa depan, kamu akan membunuh Raja berjubah putih Xiao Chen dengan tanganmu sendiri dan menyebarkan ketenaranmu kemana-mana. Sekarang sudah matahari terbenam, dan Xiao Chen sudah memasuki gurun reruntuhan surgawi ini. Tuan Muda Ye, haruskah kita masuk juga? Xiao Chen mengangguk. Dia agak tertarik pada orang berjubah putih tadi. Dia ingin tahu apakah orang itu masih hidup atau tidak. Xing Qingyun mengirimkan kapal perang, yang membawa keduanya menuju pusaran air di udara, terbang menuju pintu masuk Heavenly Ruin Wasteland. Banyak binatang bermutasi yang diukir di kedua sisi kapal perang, yang merupakan satu-satunya harta rahasia tingkat sage yang bisa diambil oleh Xing Qingyun. Meriam energi iblis kuno bertumpu pada haluan kapal. Saat kapal perang memasuki pusaran air, kapal itu langsung tenggelam dalam lautan api iblis yang hitam. Api iblis melolong tanpa henti. Kadang-kadang, wajah hantu yang mengerikan muncul dan menghilang dalam sekejap. Itu adalah roh jahat yang bermutasi dari api iblis kegelapan. Ia bahkan bisa menelan martial sage tingkat Grandmaster. Namun, sangat jarang bertemu dengannya. Saudara Ye, kita harus masuk dan keluar dari api iblis gelap sepanjang 50 km ini dalam waktu 15 menit. Saat matahari telah terbenam sepenuhnya, kekuatan api iblis kegelapan akan kembali normal. Kapal perangku tidak akan bisa memblokirnya. Xing Qingyun meningkatkan penghalang pertahanan di kapal perang dan tidak terlihat terlalu cemas. Selama mereka tidak mengalami situasi yang tidak terduga, tidak akan ada masalah dalam membersihkan api iblis sepanjang 50 km.